Bagaimana menjaga diri kita agar tidak murtad? Nomor satu adalah banyak berdoa kepada Allah, terus-menerus berdoa. Berdoa dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerendahan di hadapan Allah, dan dengan harapan yang besar serta ketergantungan hati yang kuat kepada Allah. Berdoa, memohon hidayah, memohon istiqamah. Bahkan di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ini yang mesti kita lakukan. Banyak berdoa, disertai dengan harapan yang besar kepada Allah, ketergantungan hati yang kuat kepada Allah, dan merendah diri di hadapannya. Ini yang pertama. Yang kedua, mendalami ilmu agama, terutama ilmu tentang akidah, keyakinan-keyakinan dan keimanan. Karena ilmu kita akan berbanding lurus dengan keimanan kita. Semakin kita dalami ilmu agama, keimanan kita akan semakin kokoh. Maka dari itu, orang yang paling kuat imannya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang paling mendalam ilmunya. Dan Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, yaitu berilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, dan tentang hukum-hukum syariatnya. Begitu pula hukuman-hukuman yang Allah siapkan atau ganjaran-ganjaran yang Allah akan berikan. Maka semua ilmu ini akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kekuatan iman kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan bergaul dengan orang-orang yang menyimpang. Dan ini di antara sebab banyaknya terjadi kemurtadan karena berteman dengan orang yang murtad atau orang yang masih mengaku muslim tapi pikirannya sudah murtad. Maka terpengaruh. Jangan berteman dengan orang liberal dan yang semisalnya. Karena kawan ini sangat besar pengaruhnya. Rasulullah SAW mengingatkan, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih siapa yang hendak dia jadikan sahabat dekatnya. Walaupun dulu dia sahabat dekat kita, kita sudah hijrah, nggak boleh lagi. Kalau dia berpotensi menyesatkan kita, untuk kita jadikan sebagai sahabat dekat. Kawan biasa boleh saja, tapi sahabat dekat jangan. Termasuk jamaah sekalian, kawan-kawan di dunia maya. Kita juga harus selektif memilih. Ada yang minta pertemanan di Facebook, lihat dulu sebentar, apa yang dia posting. Kalau yang dia posting hal-hal yang menyimpang, maka jangan diterima sebagai teman. Bahkan yang sudah jadi teman, kalau dapat menyesatkan kita, jangan ragu untuk diblokir. Dihapus pertemanan dengannya. Karena hak Allah lebih besar daripada hak makhluk. Jangan sampai demi pertemanan kita malah tersesat. Teman kita sebenarnya bisa jadi adalah setan yang menyesatkan kita. Hati-hati jamaah sekalian. Ya. Nah, kalau berteman saja, Nabi SAW mengingatkan kita jangan berteman dengan orang yang sesat. Apalagi menjadikannya sebagai guru. Ini harus lebih hati-hati lagi. Jangan-jangan yang kita jadikan guru ini orang liberal. Walaupun dia bergelar doktor, ternyata doktornya doktor filsafat. Ini bahaya besar jamaah sekalian. Ini ilmu yang diagung-agungkan oleh orang liberal. Dan ilmu yang menyesatkan mereka. Filsafat yang mereka pelajari. Yang tercampur dengan pemahaman-pemahaman kufur. Yang pada akhirnya mereka menyamakan semua agama. Hati-hati.
Walaupun kelihatan dia doktor dari sebuah universitas Islam, tapi ternyata yang dia ajarkan adalah pemahaman-pemahaman liberal. Hati-hati jemaah sekalian. Ini lebih penting lagi untuk kita selektif. Kalau teman saja kita harus selektif, apalagi dijadikan sebagai guru. Dari mana anak-anak muda yang tadinya baik-baik kemudian menjadi teroris? Karena salah berguru kan? Atau ketemu teman yang punya pemahaman teroris, dipanas-panasi sama teman-temannya. Apalagi ketemu guru, seorang dai, seorang ustadz yang punya pemahaman teroris. Nggak lama, dia akan berubah menjadi seorang teroris. Hati-hati. Begitu pula yang kita baca. Apakah melalui media online atau buku-buku? Ini harus selektif. Jangan kita membaca yang disebarkan oleh orang-orang yang berpaham liberal. Karena jemaah sekalian, terkadang walaupun kita sudah tahu itu salah, namun kita membacanya bisa jadi setan memasukkan itu dalam hati kita. Apalagi yang kita belum tahu ini salah tidak ya? Padahal itu penyebab kita menjadi murtad, naudzubillah. Jadi ini juga harus selektif. Memilih apa yang kita baca. Karena itu bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap pikiran dan akidah kita. Maka hati-hati, agar kita tidak murtad, kita harus selektif apa yang kita baca. Pilihlah hanya dari para ulama ahli sunnati wal jamaah yang membimbing kita ke jalan yang benar. Iya. Barangkali mungkin ini 3 hal yang paling penting menjaga diri kita agar tidak murtad. Pertama, banyak berdoa. Yang kedua, mendalami ilmu agama agar menguat keimanan. Yang ketiga, selektif dalam memilih teman, memilih guru, memilih bahan bacaan, baik di medsos maupun di dunia nyata. Jangan ragu untuk memblokir kawan yang dapat menyesatkan kita di medsos. Ya.